Selamat sore semuanya, Bapak atau Ibu yang saya hormati, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Safa Ardita Putri dari kelas 11 Akuntansi 1 atau 11 Kerja 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan seni ilmu sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Entitas adalah badan usaha, perusahaan atau organisasi yang mempunyai kekayaan sendiri. Dalam akuntansi, kita mempelajari 3 perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan yang menghasilkan jasa untuk pelanggan. Contohnya laundry, bengkel, salon, dan lain-lain. Yang kedua, ada perusahaan dagang. Perusahaan yang menjual produk kepada pelanggan, namun tidak memproduksi sendiri tetapi membeli dari perusahaan lain, contohnya minimarket, warung, showroom, dan lain-lain. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur, perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi barang baru, lalu dijual kepada pelanggan, contohnya PT Toyo Steel Indonesia. Siklus akuntansi. Hal pertama yang ada di siklus akuntansi adalah bukti transaksi, lalu diproses dalam pencatatan atau recording yang terdiri dari jurnal. Yang kedua ada penggolongan atau classifying yang terdiri dari buku besar pembantu utang dan pembantu piutang. Yang ketiga ada pengikhtisaran atau summarizing yang terdiri dari neraca percobaan, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Yang keempat ada pelaporan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Lalu kembali ke bukti transaksi. Unsur-unsur persamaan akuntansi. Yang pertama ada harta atau aset yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, mesin, gedung, dan lain-lain. Yang kedua ada hutang atau liabilities yang terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, dan hutang hipotek. Yang ketiga ada modal atau equities. Yang keempat pendapatan atau income atau revenue. Yang kelima beban atau expense yang terdiri dari beban listrik, beban sewa, dan beban gaji. Persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan pasiva. Aset sama dengan liabilities plus equities. Aset adalah harta, liabilities adalah hutang, dan equities sama dengan modal. Jadi harta sama dengan hutang plus modal. Yang pertama, setoran modal. Contohnya, Tuan Anto mengeluarkan uangnya sebesar 20 juta rupiah untuk membuka usahanya. Jawabannya, harta berupa kas atau uang tunai bertambah 20 juta rupiah dan modal bertambah 20 juta rupiah. Yang kedua ada pembelian harta secara kredit. Contohnya, Tuan Andi membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Jawabannya, harta berupa perlengkapan kantor bertambah 5 juta rupiah dan hutang bertambah 5 juta rupiah. Mengapa hutang? Karena pembelian hartanya secara kredit. Yang ketiga ada pembelian harta secara tunai. Tuan Andi membeli mesin fotokopi sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Jawabannya, harta berupa peralatan yaitu mesin fotokopi bertambah 10 juta rupiah dan harta berupa kas berkurang 10 juta rupiah untuk membeli peralatan tersebut. Yang keempat, diterima pendapatan. Contohnya, diterima uang tunai atas jasa yang telah diselesaikan sebesar Rp1.500.000 dari Tuan Tono. Jawabannya, harta berupa kas atau uang tunai bertambah Rp1.500.000 dan pendapatan bertambah Rp1.500.000. Yang kelima adalah pembayaran beban.
Contohnya dibayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah. Jawabannya, harta berupa kas berkurang untuk membayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah dan beban bertambah 10 juta rupiah, yaitu bertambah karena membayar gaji karyawan setiap bulan. Yang keenam ada pembayaran hutang. Contohnya, Tuan Andi membayar hutang usaha sebesar 3 juta rupiah kepada Sivi Mahardika. Jawabannya, harta berupa kas berkurang 3 juta rupiah dan utang berkurang 3 juta rupiah karena sudah lunas. Yang ketujuh ada pendapatan masih berupa tagihan. Contohnya, menyelesaikan pekerjaan servis mobil tetapi customer belum membayar sebesar 8 juta rupiah. Jawabannya, harta berupa piutang bertambah 8 juta rupiah dan pendapatan bertambah 8 juta rupiah. Mengapa harta berupa piutang? Piutang adalah cara mudahnya customer memiliki utang terhadap kita. Yang kedelapan ada diterima tagihan. Contohnya, menerima pembayaran sebagian tagihan dari customer yang telah memakai jasanya sebesar 6 juta rupiah. Jawabannya, harta berupa kas bertambah atau uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Harta berupa piutang berkurang 6 juta rupiah. Piutangnya berkurang customer karena telah membayar utangnya kepada kita. Yang kesembilan atau yang terakhir ada prive. Contohnya Tuan Andi mengambil uang sebesar 3 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Jawabannya, prive bertambah 3 juta rupiah dan harta berupa kas berkurang 3 juta rupiah. Sekian dari saya, semoga presentasi ini bermanfaat. Jika saya ada salah kata atau penyampaiannya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.